Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan sehat jasmani maupun jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Kangen? Udah berapa hari nggak bikin video, nggak upload video? Upload saja salah. Salah apa? Salah channel. Ya, saya akan membuat channel baru, yaitu Olah Rasa, tapi saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti channel saya ya. Tapi baru proses ini. Nah, pasti Anda bertanya-tanya kenapa kemarin saya nggak upload video selama berapa hari? 3 hari. Gini ya. Karena saya ini kontennya jujur, apa adanya, transparan, akuntabel. Saya hampir saja kambuh. Saya hampir saja kambuh. Saya hampir saja kambuh. Gimana ceritanya, Pak? Anda dengarkan ini, tonton ini sampai selesai ya. Nanti biar Anda Biar Anda juga bisa menanamkan apa yang seperti saya lakukan gitu. Hampir saja kambuh. Begini ceritanya. Hari Kamis pagi, tanggal berapa hari Kamis kemarin pokoknya ya, Kamis kemarin lah. Ini video saya buat hari Sabtu. Hari Kamis kemarin saya itu apel. Ya cukup lama sih. Biasanya saya apel itu juga nggak ada masalah ya. Tapi kenapa saya apel itu pagi hari, saya itu merasa kayak mau jatuh, begitu. Kayak mau jatuh, kayak ada yang berjalan, ya kayak dulu lah. Kalau saya ungkapkan dengan kata-kata saya nggak bisa. Ada yang pernah mengalami pasti tahu gitu ya, akan paham Anda. Kayak ada yang mengalir dari sini menuju kaki, terus kayak mau jatuh saya, begitu. Tapi saya bertahan. Saya tenang, bertahan saya. Bertahan sampai apel itu selesai. Setelah apel selesai, kok badan saya makin gak karuan ya. Tapi nggak panik attack ya, nggak panik attack. Kalau panik attack saya tahu. Nggak panik attack, saya kok nggak karuan badan saya. Saya pulang, tapi dengan tenang. Saya tenang pulang. Saya tanamkan yang dulu-dulu itu ya. Saya pulang tenang, naik sepeda motor, saya nikmati saja di perjalanan. Setelah saya nyampe rumah, masih saja kacau ya. Terus saya langsung melakukan yaitu relaksasi. Saya lakukan relaksasi dengan tuntunan audio saya sendiri yang saya buat, gitu. Terus apa sih yang dirasakan Bapak semuanya saat mau kambuh itu? Mau kambuh ya, semoga aja nggak lagi. Sekarang alhamdulillah sudah fit ya, walaupun ya agak begini ya muka saya. Nah begini ya, biar Anda tahu itu. Nah itu, tapi sekarang sudah biasa ya. Jadi saya kemarin juga flu, batuk, pilek, nggak sembuh-sembuh. Terus saya sering begadang ya. Saya itu sering begadang, tidur jam 12 malam. Jam 12 malam baru tidur. Terus saya itu sibuk lagi dengan kerjaan ya. Wah, seakan-akan itu ya saya menikmati kerjaan itu ya. Mentang-mentang sudah sembuh, wah saya nikmati kerjaan itu. Depan komputer lama, telat makan ya. Istirahat gak cukup. Makan juga sering telat. Terus kadang tuh makan ya sembarangan begitu. Ya akhirnya itu ya. Puncaknya itu. Saya udah mau tutup channel itu ya. Saya udah mau tutup channel. Karena apa? Saya kambuh ya. Wah, saya tutup channel aja. Berarti saya nggak berhasil jadi motivator. Saya begitu. Ini saya jujur loh ya. Jangan ada Pak Yono cari sensasi. Enggak. Kenapa saya harus berbohong demi Anda semua begitu.
betul saya terasa mau kambuh ya. Istri saya mengajak saya ke UGD, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Jangan mengingatkan saya pada UGD gitu. Saya suruh periksa dokter, saya nggak mau. Nggak mau. Saya tahan dulu. Saya dengan saya tanamkan tip-tip saya yang seperti dulu lagi begitu. Yaitu saya akhirnya me time. Saya ingin waktu saya itu sendiri begitu. Saya bertapa ya. Bertapa saya akhirnya lakukan yaitu apa, istighfar dzikir terus, meditasi, relaksasi ya. Terus terang saya saat sembuh itu 2 bulan ini ya, saat 2 bulan ini saya jarang istighfar, jarang meditasi, jarang olah nafas, jarang olahraga, jarang zikir ya begitu. Nah ini saya yakin Allah mengingatkan saya, mentang-mentang sudah sembuh pola hidupmu kok kacau lagi ya, diingatkan lagi begitu ya. Saya harus positive thinking begitu. Gitu. Wah, saya 2 hari saja itu rasanya tuh ya 3 hari lah, Kamis Jumat Kamis Jumat. Ini hari Sabtu. Pagi sudah membaik dan alhamdulillah tadi sudah bisa mancing, sudah bisa lari-lari kecil ya. Saya kira itu ya. Nah, jadi ini yang perlu Anda tanamkan ya. Biarpun Anda sudah merasa sembuh, jangan buat terlalu capek pikiranmu ya, terlalu capek ragamu gitu. Nah itu, dan tetap jaga pola hidup Anda. Pola hidup itu meliputi yaitu pola makan, pola pikir, pola istirahat, dan pola-pola yang lain. Nah terus terang saya itu 2 bulan ini sibuk dengan kerjaan. Pola makan tidak saya jaga, pola pikirnya juga semrawut. Ya, kayak pekerjaan itu harus saya selesaikan ini. Padahal saya itu sudah menjadi orang cuek, tapi kenapa kok muncul lagi? Saya harus perfect itu. Nah, ini yang harus saya hilangkan lagi. Ya itu ya, sekedar info bahwa ya itu 2 hari aja, wah rasanya. Apalagi kalau saya dulu ya 2 tahun lebih. Tapi saya begini, yang 2,5 tahun saja saya bisa melalui ya. Masa saya ini nggak bisa melalui begitu ya. Saya langsung yaitu recovery lagi, meditasi lagi, jaga pola istirahat saya jaga betul-betul. Jam 9 malam saya sudah tidur. Terus siang saya harus sempatkan untuk tidur gitu. Nah itu ya. Itu yang perlu Anda ketahui, dan ini menjadi pembelajaran buat saya. Biar apa? Biar tetap menjaga pola hidup. Begini ya, psikosomatis itu ya begitu. Kita kadang merasa sudah sembuh, ada aja sensasi. Ya saya beruntung alhamdulillah selama 2 tahun ini ya, dari 2021 sampai 2022 ini ya, itu baru kali ini saya merasakan itu ya, kayak mau jatuh begitu. Tapi nggak semboyongan, kelingan ya, rasa kayak ada mengalir di dada sama perut ini, serasa ada yang itu, terus di kepala sampai di kaki itu kayak ada yang mengalir, zuk gitu, terus kaki dingin. Nah ini ya, saya lupa ya Allah, saya itu 2 hari kaki itu dingin terus, tapi saya tetap santai. Saya tetap rileks, saya harus rileks, saya harus tenang. Semakin saya berontak, semakin saya cemas, nanti pasti sensasi yang lain akan muncul gitu. Itu pernah saya utarakan pada Anda kan. Nah saya tetap tenang. Akhirnya sore itu kaki dingin, saya langsung olah nafas, saya tenang, saya rileks. Pokoknya ya rileks saja, saya nggak minum obat ya, rileks saja. Berangsur-angsur kaki itu agak hangat, terus dingin lagi, saya gitu lagi ya. Terus saya istighfar terus, yang dulunya saya ini jarang saya pegang. Saya pegang terus, saya istighfar terus, saya terpusatkan pada nafas ya, saya pusatkan pada nafas saya gitu ya. Itu tip dari saya ya. Kalau Anda masih alami itu ya, harus tenang ya, intinya itu tenang. Nggak boleh Anda itu merasakan sensasi sedikit
pikirannya kemana-mana begitu. Akhirnya nanti Anda kan cemas. Kalau sudah cemas, takut, akhirnya sensasi yang lain itu akan berdatangan. Saya juga hampir itu loh ya. Saya sudah juga hampir hampir menebak-nebak sendiri. Oh enggak, saya alihkan berarti. Oh enggak kok saya, enggak, saya hanya kecapean begitu. Pokoknya kalau akan muncul pikiran-pikiran negatif itu saya langsung membuat mental block lagi. Nanti Anda nggak paham lagi. Maksudnya kalau saya pikiran negatif itu datang, saya harus ada penghadang ya, harus ada penghalang, yaitu dengan apa? Mengalihkan. Terus saya berbicara pada diri sendiri, dan saya membentuk yang namanya belief system ya, atau membangun sistem kepercayaan. Saya harus percaya bahwa saya nggak apa-apa gitu. Kata-kata hipnosis keluar semua, mental block, belief system. Gitu. Nah, sekarang saya akan pesan pada Anda semua ya, yang saat ini masih alami sensasi-sensasi dari psikosomatis. Tenang ya, sabar, tenang, introspeksi diri ya, tetap lakukan relaksasi. Nah, ini yang belum saya keluarkan adalah meditasi relaksasi pembersihan 7 cakra. Nah, kemarin saya itu sempat melakukan meditasi itu. Sudah jadi, udah lama meditasi itu jadi ya, tetapi saya konsumsi sendiri ini untuk sugesti diri saya begitu. Itu saya ciptakan, saya dengarkan sendiri. Dan meditasi yang lain itu yang sudah saya ciptakan itu masih saya dengarkan gitu ya. Dulu sering, tapi ya 2 bulan ini, akhir-akhir ini saya sibuk dengan kerjaan, sibuk ya, jarang olahraga ya itu akhirnya. Nah, sekarang tetap jaga pola hidup Anda. Anda boleh merasa sembuh ya. Ya, harus yakin saya sudah sembuh begitu. Tetapi Anda harus tetap menjaga pola hidup Anda. Gitu. Saya yakin subscriber saya juga ada sih yang sudah sembuh kambuh. Bahkan kambuh itu lebih parah ya. Biasanya begitu. Kalau kambuh itu biasanya lebih parah begitu. Nah, saya itu sempat berpikir begitu. Wah, ini kalau kambuh saya pasti justru malah parah begitu. Sempat berpikir begitu, tapi saya buat mental block gitu ya. Saya buat penghadang biar pikiran negatif itu tidak muncul gitu. Tetap relax, tenang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa memotivasi Anda gitu. Nggak jadi tutup channel. Apalagi yang Anda tanyakan ya, yang jadi permasalahan Anda apa ya? Kira-kira saya yakin Anda itu masih suka marah-marah, mungkin ya. Nah, ini ya, saya yakin juga Anda yang saat ini masih suka marah-marah. Begini, saya akan bedah ya, pikiran yang sudah penuh ya, menumpuk, memori sudah penuh akhirnya kan, maka itu akan menyentuh yang namanya emosi ya. Dan emosi, amarah dan sebagainya itu akan mematikan logika gitu. Ini saya ceritakan begini. Orang kalau sering marah, logikanya itu akan lumpuh, hilang, bahkan logikanya itu akan hilang. Pasti Anda pernah mendengar berita hanya perkara sepele, marah, akhirnya terjadi pembunuhan, akhirnya terjadi penganiayaan. Padahal itu masalah itu sepele. Karena kita sudah marah, ya itu. Pernah kan Anda mendengar berita seorang ayah membunuh anaknya hanya gara-gara anaknya rewel terus. Itu karena apa? Yaitu marah, jengkel. Akhirnya logikanya itu sudah nggak punya logika, jadi logikanya itu hilang. Akhirnya hanya rewel itu dianiaya sampai meninggal, gitu ya. Itu jadi pesan saya, rasa amarah itu segera Anda redam, gitu ya. Segera Anda redam, biar apa? Biar logika Anda itu masih jalan, gitu. Kalau marah itu nggak Anda redam, yaitu logika Anda akan lumpuh. Terus yang kedua, saya ingatkan pada Anda, kalau Anda ingin curhat, ingin
mengungkapkan persoalan Anda, cari orang yang memahami, gitu ya, yang memahami baik dari segi profesinya maupun dari segi pengalamannya, gitu ya. Nah, kalau Anda mempunyai sifat, misalkan ya, sifat sering curiga, cemburu, dan sebagainya, Anda jangan curhat sama orang yang mempunyai sifat yang sama. Nggak akan ketemu, akan menjadi kompor. Misalkan ya, si A mempunyai sifat yang sering sudon, nggak percaya ya, defisit kepercayaan, selalu curiga ya, selalu cemburu. Nah, Anda curhat ini sama orang yang punya sifat yang sama, nggak akan ketemu, malah dikompor-komporin. Nah, begitu, ya emang begitu. Nah, nggak akan ketemu begitu. Itu ya, jadi sedikit dari saya, ketenangan itu sangat dibutuhkan ya. Pokoknya sensasi apapun tetap tenang, jangan mengeluh ya. Bolehlah agak mengeluh sedikit sama pasangan Anda, saya kok begini sih, gini sih, tapi jangan mengeluh, saya kok begini, ini bagaimana, jangan begitu ya. Anda boleh mengeluh sama keluhan Anda itu luapan semua sama Sang Pencipta. Ya, oke itu. Atau keluhan Anda luapkan sama seorang yang memahami gitu. Biar apa? Biar Anda plong. Nangis saja. Karena kalau kita sudah nangis berarti kita sudah plong. Tetapi, dan itu jangan Anda lakukan terus. Anda sering nangis akhirnya plong. Anda harus cari solusi. Biar apa? Biar permasalahan Anda itu selesai. Biar apa yang Anda rasakan, sensasi itu biar cepat menghilang gitu. Ya itu ya. Nah, jadi kesimpulan saya, tenang. Yaitu tenang, rileks, pusatkan pada napas, gitu. Setiap tarikan dan hembusan napas semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai. Setiap tarikan napas, Anda semakin rileks, semakin nyaman, gitu. Ya, itu. Jangan sepelekan meditasi ya. Untuk meditasi pembersihan 7 cakra nanti akan saya share, tetapi saya ingin menunggu meditasi heningkan pikiran itu yang saya ciptakan itu viewernya 10.000 lebih. Nah, itu nanti baru akan saya keluarkan. Gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.